saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Renungan Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Minggu, pekan yang ke-6 masa Paskah, tanggal 17 Mei tahun 2020. Saya Pastor Eltus Mali dari Paroki Maria Rosa Mistika Sudiang, Makassar, mengajak Anda sekalian untuk membaca perikop Injil hari ini, yakni dari penginjil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Renungan akan disampaikan oleh Pater Bernard Raho SVD dari Seminari Tinggi Ledalero Maumere, Flores. Mari saudara-saudari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan Minggu ke-6 masa Paskah berdasarkan Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Tema renungan: Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Gereja Katolik di Jepang pernah mengalami saat-saat yang paling gelap di dalam kehidupannya. Sejak abad 16 sampai 19, mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa dari para penganut agama Shinto. Selama masa penganiayaan itu, ada banyak kisah kepahlawanan yang bisa dikenang. Salah satu kisah yang paling heroik adalah cerita tentang 3 martir remaja yang berusia belasan tahun yang bernama Kizatsuki, Luiki Ibaraki, dan Antonio. Karena mengimani Kristus, ketiga remaja itu ditangkap dan kemudian telinga mereka dipotong. Setelah itu, mereka disuruh untuk berjalan kaki sepanjang 700 km ke Nagasaki sebagai tawanan. Sepanjang perjalanan itu, mereka diolok-olok karena percaya kepada Allah orang asing. Selama perjalanan itu juga, ada kesempatan di mana mereka bisa melarikan diri. Tetapi mereka tidak mau melakukan hal itu karena mereka tidak ingin mengkhianati Yesus. Sesampai di Nagasaki, ketiga pemuda itu dibunuh dengan cara disalibkan. Mereka adalah pemberani-pemberani yang terus dikenang sebagai martir-martir perkasa oleh orang-orang Katolik di Jepang. Saudara-saudari terkasih, banyak kisah heroik yang serupa berasal dari belahan bumi lainnya, terutama di tempat di mana perkembangan gereja sangat dihambat, seperti di negara-negara komunis. Gereja-gereja yang menderita tidak mungkin bisa bertahan kalau Yesus tidak hadir di tengah-tengah mereka melalui Roh Kudus. Saudara-saudari, di dalam Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes, Yesus menjanjikan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, supaya Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya.
Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 16. Bagi penginjil Yohanes, satu-satunya alat ukur untuk cinta adalah ketaatan. Yesus menunjukkan cintanya kepada Bapa dengan taat kepada kehendak Bapanya, termasuk harus mati di kayu salib. Tanpa ketaatan, cinta tidak mempunyai arti. Bagi Yesus, cinta berarti ketaatan. Seorang anak boleh saja mengatakan bahwa dia mencintai orang tuanya, tetapi kalau dia tidak menunjukkan cinta itu melalui ketaatan, maka cinta yang diucapkannya itu tidak bermakna. Seorang suami boleh saja mengatakan bahwa ia mencintai istrinya, atau istrinya mengatakan bahwa dia mencintai suaminya. Tetapi kalau keduanya tidak mau mendengarkan satu sama lain dalam semangat kerendahan hati, maka cinta itu menjadi tidak bermakna. Bagi Yesus, cinta yang sungguh-sungguh bukanlah perkara yang gampang, karena di dalamnya terkandung ketaatan yang sempurna kepada Bapanya. Oleh sebab itu, dalam melakukan tugas mengikuti perintah-perintah Allah itu, Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Ia mengirimkan kita seorang penolong atau parakletos di dalam bahasa Yunani. Parakletos seringkali diterjemahkan dengan penghibur atau penolong. Tetapi arti yang paling asli dari kata parakletos itu adalah seseorang yang dipanggil untuk menolong. Jadi, dengan perkataan tersebut di atas, Yesus seolah-olah mengatakan bahwa Dia akan memberikan kepada kita tugas yang berat dan bahwa kita akan terlibat dalam situasi-situasi yang sangat sulit. Tetapi Dia berjanji untuk mengirimkan kepada kita parakletos, yakni Roh Kudus yang senantiasa siap membantu kapan dan di mana saja, serta dalam situasi apa saja yang kita alami. Saudara-saudari terkasih, dalam cerita tadi, gereja Katolik di Jepang dan gereja-gereja yang menderita di belahan bumi lainnya bisa bertahan di dalam situasi yang sangat sulit karena Yesus Kristus melalui Roh-Nya hadir dan berkarya di tengah kita. Roh Kudus yang di dalam bahasa Yunani disebut parakletos terutama berarti seseorang yang dipanggil untuk menolong. Oleh sebab itu di dalam Injil tadi Yesus menyebutnya sebagai penolong. Hakikat dari parakletos itu adalah menolong orang-orang yang mengalami kesulitan, baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan bersama. Oleh sebab itu, marilah kita membuka diri terhadap karya Roh Kudus, agar di tengah situasi yang sulit saat ini, kita mampu bertahan dan terus menghasilkan pekerjaan-pekerjaan baik dan terus berbagi kebaikan dengan sesama, terutama kepada mereka yang susah hidupnya. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Datanglah ya Roh Kudus, jiwa kami kunjungilah. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Saudara-saudari, demikianlah renungan dari perikop Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Atas nama kita semua, para pendengar INRI, saya haturkan terima kasih banyak kepada Pater Bernard. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan selalu diberkati di dalam tugas pelayanan di Seminari Tinggi Ledelero. Kepada Anda sekalian, selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap memiliki sukacita, bahagia, dan jangan lupa memiliki hidup yang berberkat dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.